Oh McDonald's, saya akan membunuh seseorang lebih cepat jika saya tahu saya akan mendapatkan McDonald's. Gadis berusia 14 tahun itu membuat komentar mengerikan setelah mereka memberikan sarapan cepat saji di depannya hanya beberapa jam setelah mereka menangkapnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bahagia tentang sarapan setelah mengakhiri hidup saudaranya yang cacat dan apa yang ada dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang begitu ekstrem? Ini adalah kasus dari TikToker Claire Miller. Claire Elena Miller adalah anak yang sehat lahir pada tahun 2007. Sayangnya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk kakaknya, Helen Miller, yang didiagnosis menderita cerebral palsy pada usia dini. Cerebral palsy adalah gangguan neuromuskular yang menyebabkan Helen tetap terbatas pada kursi roda sepanjang hidupnya karena memerlukan bantuan khusus dalam hidup sehari-harinya. Orang tua mereka yang penuh kasih, Mark dan Mary Miller, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah untuk merawatnya. Keluarga mereka tinggal di rumah Manheim Township di Lancaster, Pennsylvania, di mana baik Helen dan Claire bersekolah bersama di Lancaster Country Day School. Ketika kelas mereka berakhir, Claire selalu pulang ke orang tuanya yang memanjakannya dan merawat kakaknya yang cacat dengan penuh kasih. Dia adalah saudara yang penuh kasih dan bahkan akan membantu orang tuanya. Jelas bahwa Claire tidak mendapatkan perhatian yang sama dari orang tuanya, namun dia tidak pernah mengeluh atau menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi mereka. Claire mengimbangi kekurangan perhatian ini dengan memulai akun TikTok seperti remaja normal lainnya. Ia memposting berbagai macam konten seperti lip sync dan menari lagu serta berdandan seperti karakter anime favoritnya. Terkadang dia juga akan menampilkan ayahnya yang bergurau bermain alat musik atau memberikan komentar yang berlebihan saat merekamnya. Sedikit yang diketahui dunia bahwa topeng kebahagiaan ini akan segera hilang ketika Claire melakukan kejahatan paling kejam dan tak berhati nurani. Itu adalah malam yang biasa seperti malam lainnya di rumah Miller. Keluarga itu telah selesai makan malam dan pergi ke kamar mereka tanpa menyadari bahwa ketenangan rumah mereka akan segera terganggu oleh anggota keluarga termuda. Claire tetap di kamarnya menunggu semua orang tertidur, lalu ia keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur, hatinya berdegup kencang dengan adrenalin ketika ia memegang benda tajam di tangannya. Ketika ia menuju ke kamar kakaknya Helen, keheningan yang luar biasa, ia merayap masuk ke kamar pada sekitar pukul 1 pagi, kedamaian malam menyelimuti dirinya dengan kerahasiaan. Helen tidur dengan tenang, tidak menyadari bahaya yang mengintai hanya beberapa inci dari tempat tidurnya. Dalam tindakan yang tanpa ampun itu, Claire tanpa belas kasihan menyerang saudarinya yang tidak berdaya berkali-kali. Dan tidak peduli dengan pemandangan Helen yang ambruk dan meronta di atas tempat tidur. Untuk menyelesaikan aksi jahat tersebut, ia menempatkan bantal di atas wajah Helen yang menahan sakit, menambah keseraman situasi. Yang lebih tragis lagi, karena kecacatannya, Helen tidak dapat membela diri. Sekitar pukul 1.08 pagi pada tanggal 22 Februari 2021, petugas darurat kota Mannheim merespons panggilan 911 dari Claire. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah membunuh saudarinya. Polisi tiba di rumah Miller dalam waktu kurang dari 5 menit setelah panggilan itu. Sarung tangan berdarah putih dan mainan jerapah yang bernoda darah tergeletak di tanah sementara seorang gadis dengan rambut pendek dan mata gelap mencuci tangannya yang kotor sambil berjalan tanpa alas kaki di atas salju. Kaos biru dan celana piyama kotak-kotaknya terlihat basah oleh darah sambil ia berulang kali bergumam pada dirinya sendiri, "Saya menikam kakak saya." Inilah adegan mengerikan yang disaksikan oleh polisi setelah tiba di tempat kejadian kejahatan Helen Miller. Claire tampak traumatis dari kejadian itu, namun tetap mampu mendekati petugas. Polisi masuk ke dalam rumah mereka. Ketika polisi mendekati kamar Helen, Mark dan Mary Miller terbangun dari tidur mereka dan melihat pemandangan mengerikan wajah putri tertua mereka tertutup bantal dengan pisau menancap di leher di atas dada. Dan putri bungsunya menjadi pelakunya di balik kejahatan ini. Kedua orang tua tampak sangat terguncang oleh apa yang telah terjadi. Tangan Helen diangkat di atas kepalanya dan petugas melihat bahwa dia bernoda merah di seluruh dada dan tempat tidurnya. Mereka berupaya menyadarkan kembali Helen tetapi tubuhnya tetap tidak responsif. Helen Miller secara resmi dinyatakan meninggal pada pukul 4.13 pagi. Adapun Claire Miller, dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan akan diproses ketika ia berusia 18 tahun karena pembunuhan terjadi tidak dalam wilayah hukum negara bagian Pennsylvania.
Tidak jelas apakah Claire telah merencanakan kejadian malam itu atau itu adalah keputusan secara spontan yang dipicu oleh kecemburuan dan kebencian yang ia rasakan terhadap kakaknya. Kita hanya bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan orang tua. Ini terlalu berat untuk ditanggung ketika kamu tahu bahwa itu adalah anakmu sendiri yang mengakhiri kehidupan anakmu yang lain. Keesokan paginya setelah pembunuhan, Claire sudah bersemangat dengan sarapan cepat sajinya yang dibawa oleh polisi dan ini adalah saat yang mencekam ketika dia mengatakan, "Oh, McDaniels, saya akan membunuh seseorang lebih cepat jika saya tahu saya akan mendapatkan McDaniels." Perilaku dan tindakannya tidak normal untuk seseorang yang baru saja melakukan kejahatan seperti itu. Dia juga mengirim pesan teks ke teman-temannya, "Maaf ya guys, kakakku." Ini pasti sangat mengejutkan bagi teman-temannya untuk menerima pesan seperti itu. Kejadian yang mengerikan ini telah membuat semua orang di kota Lancaster sangat ramai dan tidak percaya akan kejadian tersebut. Sulit untuk mengakui bahwa seorang anak melakukan kejahatan dengan cara yang mengerikan seperti itu. Setelah penangkapannya, akun TikTok-nya menjadi viral karena alasan yang salah. Orang-orang memberikan komentar dan berbagi video menakutkan terbaru milik Claire yang menampilkan objek yang menyeramkan seperti sarung tangan lateks yang tergeletak di salju dengan darah berserakan di atasnya dan mainan jerapah yang bernoda darah. Tidak jelas apakah Claire merekam video tersebut sendiri, tetapi video tersebut diposting di akunnya setelah pembunuhan Helen. Akhirnya, lebih banyak video lama miliknya muncul kembali yang menunjukkan kecenderungannya dengan kekerasan melalui preferensinya untuk video game dan manga Jepang yang penuh dengan kekerasan. Terkadang ia memposting adegan anime atau kekerasan yang mungkin mengganggu bagi beberapa orang. Jumlah pengikutnya meningkat pesat, tetapi akunnya akhirnya ditutup oleh TikTok karena melanggar beberapa pedoman komunitas. Namun, sudah terlambat, banyak pengguna telah menyimpan dan membuat salinan dari videonya dan mulai mempostingnya di akun yang berbeda. Meskipun Claire baru berusia 14 tahun, ia diadili sebagai orang dewasa di pengadilan kota Lancaster sesuai dengan hukum pembunuhan Pennsylvania. Dalam pernyataan resmi, ibunya, Mary Miller, mengatakan, "Kami mencintai keduanya, saya tahu Claire tidak bermaksud melakukan ini. Kami kehilangan Helen dan kami tidak ingin kehilangan Claire juga. Kami tidak ingin dia dihukum, tidak mendapatkan bantuan dan ditahan untuk waktu yang lama karena sesuatu yang tidak terkontrol. Kami tidak bisa kehilangan dia juga." Hati orang tua Claire hancur dan mereka tidak mampu kehilangan anak lain. Sekitar 2 bulan setelah kejahatan itu, mereka menghubungi Claire Miller melalui sambungan video dari penjara. Dia mengaku tidak bersalah dan menolak kesempatan untuk diadili. Dalam persidangan, terungkap bahwa sebelum kematian Helen, Claire telah mengirim pesan teks kepada temannya tentang berbagai cara untuk melakukan pembunuhan serta membahas pikiran untuk melukai diri sendiri. Jaksa percaya pesan teks ini menunjukkan bahwa Claire ingin melukai orang lain dan dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Namun, pembela berpendapat bahwa dia mengalami awal psikotik pada malam itu dan tidak bermaksud membahayakan saudaranya. Pengacara mengajukan permohonan agar Claire diadili dalam pengadilan anak di bawah klaim kegilaan. Saat itu, Claire Miller ditahan di penjara tanpa jaminan. Dalam persidangan, psikiater membuktikan bahwa Claire menderita psikosis, depresi, dan kecemasan. Mereka juga menemukan bahwa sebelum tragedi terjadi, teman Claire mengirim pesan dan mendorongnya untuk tetap fokus pada layar komputer karena dia akan melihat hal-hal buruk ketika dia berpaling. Ini menunjukkan bahwa Claire memiliki kecenderungan untuk mengalami halusinasi. Pembela menyatakan bahwa pada malam itu, Claire mendengar suara di kepalanya yang merendahkan dirinya dan mengatakan padanya untuk mengakhiri hidupnya. Namun kemudian dia mengarahkan pisau pada Helen karena dia mengira dia melihat dirinya dan mencoba menghilangkan halusinasi versi dirinya sendiri, yang mengatakan padanya bahwa dia jelek dan gagal. Saat dia terbangun dari halusinasinya, dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Helen sudah tidak bergerak lagi di atas tempat tidur, kemudian hasil autopsi mengungkapkan bahwa Helen telah menderita luka 2 kali di dada, 2 kali di wajah dan dagu, dan kemudian 2 kali di leher sebelum benda tajam akhirnya tertanam di dalamnya. Kepala Kepolisian Kota Mannheim mengomentari situasi tersebut, mengatakan ketika saya mendengar tentang ini, saya hampir seketika merasa sedih atas detail yang telah dijelaskan kepada saya. Saya tidak pernah berpikir menjadi bagian dari sesuatu yang sedih seperti ini.
Namun, jiwa yang paling tersiksa dalam semua ini adalah orang tua dari kedua saudara perempuan yang hadir dalam persidangan sebagai jaksa penuntut dan terdakwa kejahatan. Pada persidangan terbaru yang diadakan pada Jumat sore tanggal 10 Maret 2023. Claire Miller mengaku bersalah tetapi mengaku sakit secara mental dan menyadari pernyataan yang dia berikan dan melakukannya secara sukarela dengan kesadaran penuh. Terungkap pula bahwa kesehatan mental Claire telah terganggu pada saat terjadinya pembunuhan, tetapi sejak itu dia telah menjalani beberapa diagnosis kesehatan mental, termasuk disforia gender dan halusinasi. Dia tetap dalam perawatan dan telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Saat ini dia akan dijatuhi hukuman 12,5 hingga 40 tahun di penjara dan hanya bisa mengajukan pembebasan bersyarat jika dia menunjukkan bahwa kondisi mentalnya tidak akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Apakah Claire Miller adalah korban lain dari pengaruh media sosial di mana kecantikan dangkal menjadi sorotan? Atau apakah dia merupakan kasus sial dari prevalensi meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja? Ingatlah untuk subscribe. Terima kasih.